si orang misteriusnya ya. Hei, kenapa bonekanya jadi tiba-tiba berubah? Menyeramkan begini katanya. Oke, bonekanya. Ya. Hey, what's up everybody, welcome back with me, Aiken. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Apa kalian baik saja semua? Kalian memberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam kalian, oke? Untuk pemirsa, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang chat horror history ya, atau chat history horror ya, sama aja gitu kan. Tentang sebuah kartun atau sebuah karakter yang bernama Hello Kitty. Ya, kalian semua, kalian yang lihat video ini mungkin sudah tahu apa itu Hello Kitty ya. Sebuah boneka kucing yang putih, berpita, berkumis, apalagi. Dan yang paling unik adalah tidak mempunyai mulut. Itulah Hello Kitty. Kalau nggak salah saya juga pernah membahas Hello Kitty ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Ngebahas tentang sejarah Hello Kitty atau mungkin asal usul Hello Kitty atau cerita Hello Kitty. Saya juga agak lupa ya, karena udah lama gitu kan. Saya juga lupa anjir gimana Hello Kitty. Yang saya ingat sih Hello Kitty ini diambil dari kisah nyata ya. Seseorang anak kecil yang apa namanya tuh, mempunyai penyakit yang harus kehilangan mulutnya kalau nggak salah, I don't know. Saya juga lupa ya. Nah, di video kali ini kita akan membacakan sebuah chat history horror tentang Hello Kitty ini gitu kan. Sebelum itu, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa saya mendapatkan video chat history horror ini dari sebuah channel yang bernama Arvin XD ya. Arvin XD ya. Jika kalian mungkin malas melihat video chat horror story ini, kalian bisa langsung lihat di channelnya si Arvin XD ini gitu kan. Nah, jadi kita nggak usah banyak bacot, kita nggak usah banyak ngomong, kita langsung mulai aja video kali ini and let's go. Ada seorang ibu yang mempunyai anak gadis berusia 14 tahun. Gadis semata wayang yang apa tadi anjing? Ada seorang ibu yang mempunyai anak gadis berusia 14 tahun, gadis semata wayang yang cantik dan juga ceria. Namun sayangnya, anak gadis tersebut mengidap penyakit kanker mulut yang sangat parah. Oke, ini yang tadi saya maksud ya. Semua upaya telah ibu itu lakukan demi kesembuhan putri apa tadi? Mulai dari mengunjungi setiap rumah sakit yang ada sampai datang ke gereja setiap hari, meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Hari berganti, hari bulan berganti bulan. Oh, entar dulu saya salah baca anjir. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Yang terjadi hanyalah penyakit anaknya yang tak kunjung sembuh dan tambah parah gitu kan. Ibu itu pun sudah tak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Di saat keputusasaan tersebut, ibu itu bertemu dengan orang yang tak ia kenal. Orang itu berkata bahwa dia tahu cara menyembuhkan putri si ibu tersebut. Lalu orang misterius itu memberikan kontak kepada si ibu itu agar bisa dihubungi jika ingin tahu bagaimana cara agar putri ibu itu bisa disembuhkan. Oke, ini chat antara ibu dengan orang misterius tadi ya. Halo, ini orang yang tadi kan kita bertemu di jalan dan bilang tahu cara menyembuhkan penyakit putri saya, kata si ibunya. Bagaimana cara agar putri saya sembuh? Mohon bantuannya. Yap, benar, saya tahu bagaimana cara agar putrimu bisa sembuh. Tolong bantu saya, kata si ibunya. Tetapi ada syaratnya. Apa kamu sanggup? Apapun itu akan saya lakukan demi putriku sembuh. Oke. Kamu akan berurusan dengan iblis. Tadi ibu itu pun kaget, dia tidak menyangka bahwa dia akan meminta bantuan iblis. Awalnya ibu itu ragu dengan tawaran tersebut. Namun setelah beberapa waktu berpikir mau tidak mau, ibu itu menyanggupi syarat tersebut demi kesembuhan putri yang sangat ia sayangi. Namanya ibu gitu kan, pasti melakukan apa aja demi putrinya. Oh, ini yang tadi yang hanya iblis yang bisa menyembuhkan putrimu katanya. Baiklah, apapun itu demi anakku. Iblis ini memintamu untuk membuat sebuah karakter yang bisa menarik minat anak-anak agar mau mendekati apa yang akan kamu buat nanti. Membuat karakter. Untuk apa itu? Kata si ibunya. Belum saatnya kamu tahu.
Tugasmu hanyalah membuat sebuah karakter yang akan disukai oleh anak-anak. Baiklah, tapi mohon sembuhkan dulu anakku. Oke, si ibunya minta sembuhkan dulu anaknya katanya. Lalu aku akan menepati perjanjian ini. Baiklah, malam ini saat putrimu tidur, tutup mulutnya dengan kain, lalu biarkan sampai dia terbangun di besok harinya. Baiklah, terima kasih. Ibu itu melakukan apa yang disuruh oleh orang misterius tersebut. Lalu besok harinya, betapa terkejutnya, ibu itu mendapati anaknya yang secara ajaib bisa sembuh hanya dalam waktu semalam saja. Ibu itu menangis bahagia sambil memeluk anaknya. Lalu ibu itu mulai memikirkan ide karakter apa yang akan dia buat untuk memenuhi janjinya kepada si iblis. Dari pagi hingga malam, si ibu tetap memikirkan hal tersebut sampai akhirnya ibu itu mendapatkan ide yang sangat bagus. Kayaknya muncullah karakter. Ibu itu membuat karakter kucing yang lucu tetapi tanpa mulut, karena teringat dengan penyakit yang pernah diderita oleh putrinya. Oh siap. Aku sudah membuatnya. Aku membuatkan boneka karakter kucing tanpa mulut. Ini pasti disukai oleh anak-anak. Bagus kalau begitu. Tunggu untuk selanjutnya, kata si orang misteriusnya ya. Hei, kenapa bonekanya jadi tiba-tiba berubah? Menyeramkan begini katanya. Oke, bonekanya jadi ada mulutnya ya. Apa ini ulah iblis? Jangan membuatku takut, kata si ibunya. Oke, bonekanya berubah anjir. Iblis itu telah masuk ke dalam boneka tersebut, dan dia menginginkan anak kecil. Oke, iblisnya ingin anak kecil, ini buat apa? Apa maksud kamu? Maksudmu dia menginginkan putriku? Hei, bukan begini perjanjiannya. Aku tidak mau anakku jadi tumbal. Kalau kamu tidak mau mengorbankan putrimu, ada jalan lain katanya. Bagaimana? Tolong apapun asal jangan putriku. Kamu buat yang banyak karakter tersebut agar banyak anak-anak menyukai dan mempunyai karakter tersebut dalam bentuk apapun. Baiklah, tapi tolong jangan putriku katanya. Baiklah, cepat lakukan atau anakmu yang akan jadi korban iblis. Karakter kucing ini diberi nama Hello Kitty. Dalam bahasa Cina, Kitty berarti iblis, sedangkan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Hello Kitty memiliki arti halo iblis. Menyeramkan sekali, bukan? Tamat. Oke, saya agak saya ingin sedikit berkomentar ya. Kenapa anjir? Udah jelas-jelas si ibu itu kan ingin menyelamatkan putrinya. Nah, kenapa malah dipinta putrinya? Terus buat apa tujuannya si ibu itu meminta tolong kepada iblis untuk menyelamatkan putrinya? Oke. Jadi itulah chat history horror tentang Hello Kitty ya. Jadi video kali ini cukup sampai dulu ya. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan perkataan yang tidak enak yang sengaja maupun tidak disengaja. Oke. See you next time.